Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 96. Di tempat awal di alam Void God. Ini asli atau palsu? Dia benar-benar ingin membuat penampilannya? Saya sangat menantikannya. Saya harap saya bisa bertemu dengannya di Heaven Mending Pavilion atau Akademi Zhulu untuk melihat betapa luar biasanya dia. Bertemu lebih rendah daripada mengenang. Mengapa mengenang? Apakah dia kekasihmu atau semacamnya? Jika saya bertemu dengan anak aneh seperti itu di salah satu tanah suci, saya akan benar-benar memukul pantatnya sampai terbelah menjadi 18 bagian. Itu juga benar. Jika dia ada di sini, anak nakal itu mungkin agak terlalu buas, karena kekuatan bertarungnya agak tidak teratur hingga menakutkan. Kami terbatas pada ranah transformasi darah, jadi jika kami bertemu, itu mungkin dengan mudah berakhir dengan bencana. Di tanah awal, batu kapur besar terus-menerus berkelebat saat satu lorong emas muncul demi satu. Ada aliran konstan sosok yang berjalan keluar darinya. Orang-orang semua berasal dari surga pasai surgawi tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendengar berita tentang si kecil, mereka segera datang untuk mencari konfirmasi, karena mereka sangat menghargainya. Lihat aku membuka mulut besarku. Saya benar-benar layak untuk dikalahkan. Paman Palu menampar mulutnya sendiri dengan penyesalan yang tak henti-hentinya. Ketika dia mendengar informasi tentang si kecil sebelumnya hari itu, dia sedikit bersemangat. Di saat kegembiraannya, suaranya menjadi sangat keras dan langsung membocorkan informasi. Kakek burung tenang dan tenang. Dia tidak khawatir sama sekali dan berkata, "Jangan salahkan dirimu." Dengan sifat anak aneh itu, dia pasti tidak akan keluar dalam waktu singkat. Dia penuh dengan trik jahat, dan kurasa dia sedang memikirkan sesuatu yang licik sekarang. Penatua Queen bahkan lebih keterlaluan. Di tempat yang sangat padat, dia meletakkan sebuah tablet dengan kata-kata berikut terukir di atasnya. Ingin tahu di mana anak susu itu? Donasikan 1 koin roh. Benda tua itu. Ketika Paman Palu melihat, dia sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh ke lantai. Orang tua berjanggut grizzly itu benar-benar tahu bagaimana membuat bisnis. Tidak heran dia dipanggil penatua koin oleh anak aneh itu. Kakek burung menjadi gelisah juga. Dia segera merobek kain rusak untuk menjual informasi palsu bersama dengan Paman Palu dan langsung menarik perhatian sekelompok orang. Apakah kamu melihat dua lelaki tua itu dan lelaki dengan palu itu? Mereka adalah tipe yang sama dengan anak busuk itu. Mereka semua gila dan tercela. Orang-orang yang mengetahui informasi orang dalam semuanya menuding kesalahan dari jarak yang tidak begitu jauh. Mereka benar-benar memahami kebenaran yang tidak jelas bahwa orang-orang dengan sifat yang sama berkumpul bersama, karena ini adalah penjelasan terbaik. Sekelompok orang yang mengenakan baju besi hitam yang berkedip-kedip dengan kilau keemasan yang dingin muncul. Mereka mengambil langkah besar keluar dari lorong emas dan dengan cepat menyebar untuk meminta informasi kepada orang-orang mengenai si kecil. Semua orang terkejut, karena orang-orang ini sangat kuat, dan asal-usul mereka sangat luar biasa. Ada beberapa kekuatan ultra kuat yang memperhatikan hal ini. Mereka tidak tahu apakah anak kecil itu baik atau buruk. Setelah itu, sepotong tulang binatang yang mengepul dengan udara ungu muncul dan melesat melintasi langit. Ada banyak orang di atas, dan mereka dipimpin oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian ungu. Dia sangat cantik dengan mata cerah dan gigi putih, dan tubuhnya ramping dan ramping. Ada beberapa ahli di belakangnya yang tampak seperti gunung yang tinggi. Ini, mengapa mereka merasa seperti bangsawan dari negara kuno. SSST, kecilkan suaramu. Jangan katakan apapun. Kami tidak bisa memprovokasi mereka.
Banyak orang mengungkapkan ekspresi serius mereka dan takut mencondongkan tubuh ke depan. Mereka tidak mau berhubungan dengan mereka karena mereka takut menimbulkan semacam bencana. Wanita berpakaian ungu turun dari tulang binatang itu. Riak beredar di matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di depan stan yang dibuka oleh penatua koin, kakek burung dan yang lainnya, dia melemparkan koin dan menunggu mereka memberikan informasi mereka. Peri. Dia pasti ingin mendengar berita nyata. Penatua koin adalah wajah hormat, karena dia tidak berani menipu orang-orang seperti ini. Dia segera mengatakan kepadanya bahwa dia hanya tahu bahwa anak nakal itu akan pergi ke Heaven Mending Pavilion atau Akademi Zhulu dan tidak ada yang lain. Wajah kakek burung juga penuh keseriusan dan tidak melebih-lebihkan apapun. Pada usianya, dia secara alami tahu orang-orang seperti ini tidak dapat diprovokasi dan bahkan ketidakjujuran sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Dua benda tua itu benar-benar bukan orang yang baik, dan pria dengan palu itu juga bukan orang yang baik. Semua orang menunjuk. Namun, orang-orang akhirnya yakin. Anak yang benar-benar tahu cara main-main itu benar-benar muncul di dunia nyata, dan itu bukan rumor yang dibuat-buat. Hari ini, tidak hanya Void God Realm yang bergejolak dengan keributan, banyak diskusi muncul bahkan di tempat-tempat seperti Stone Country. Banyak kekuatan besar sangat tertarik pada anak yang tidak hanya memecahkan salah satu rekor Shi, tetapi juga sangat tak tertahankan sehingga bahkan Void God Realm mengusirnya. Semua orang selalu percaya bahwa meskipun bocah iblis itu sangat keterlaluan, bakat bawaannya mengejutkan dunia. Dia memiliki potensi tersembunyi yang sulit diukur dan layak untuk dicari dan ditarik ke dalam kubu mereka sendiri. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, sangat mungkin bahwa kekuatan anak itu dapat mengguncang banyak wilayah dan secara praktis menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Bahkan raja-raja yang paling kuat pun mulai mengambil tindakan dan mengirim kelompok-kelompok jenderal perang untuk mencarinya. Raja perang bergerak. Dia benar-benar mengirim 8 jenderalnya yang paling terkenal, dan dia bertekad untuk menemukan anak itu. Raja Kayu juga terlibat. Dia membuat cucunya sendiri memimpin sekelompok ahli untuk mencarinya. Sepertinya mereka sangat menghargai anak itu. Apakah mereka ingin menariknya ke dalam keluarga mereka? Banyak kekuatan besar sedang bergerak. Mereka mengirim pasukan menuju Pavilion Mending Surga dan Akademi Zhulu, karena mereka benar-benar tidak memiliki pilihan yang lebih baik, mereka dengan tenang bersiap untuk menunggunya. Tidak hanya negara batu, bahkan negara-negara kuno di dekatnya pun terguncang oleh keributan itu. Dengan demikian, banyak peristiwa telah terjadi. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Ada desas-desus bahwa putri kecil yang paling disayangi kaisar meninggalkan ibu kota dan pergi belajar di tempat yang jauh. Baru ini sangat mencengangkan. Banyak orang menebak-nebak, putri kecil yang gemetar dan pintar di dunia ini seharusnya tidak pergi ke Pavilion Mending Surga atau Akademi Zhulu kan? Banyak orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kereta Phoenix yang dia tumpangi terbang dengan cepat melawan angin di tengah malam. Arahnya sepertinya menuju Pavilion Surga Mending, informasi ini dapat diandalkan. Ada rasa kerusuhan di mana-mana. Bahkan ada desas-desus bahwa beberapa keturunan archaik muncul, yang bertanya kepada manusia tentang masalah anak nakal. Berita bahwa Archaic Descendants menunjukkan minat pada anak itu seharusnya tidak palsu. Ini karena ketika Shi menantang beberapa keturunan pemuda, dia keluar sebagai pemenang. Sekarang seseorang memecahkan rekornya, bukan hal yang aneh jika mereka keluar dan menanyakan hal ini. Banyak kekuatan besar memperhatikan. Beberapa orang ingin mengikatnya, dan tentu saja ada beberapa yang bermusuhan. Rain Clan dianggap salah satu yang terakhir. Istana besar dan menara pengawas yang berharga mengelilingi kediaman megah klan hujan, dan beberapa orang dengan acuh tak acuh duduk di dalam aula istana. Setelah banyak diskusi,
Mereka merasa perlu untuk menemukan anak ini dan memperhatikan semua berita tentang dia. Meskipun mereka sangat menghargainya, mereka tidak percaya bahwa si kecil dapat mengancam Shi. Mereka memiliki kepercayaan yang sangat tinggi pada keponakan mereka. Meskipun dia memecahkan salah satu rekor Shi, dia masih jauh dari mampu mengalahkannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia akan dikalahkan dalam sekejap. Lagi pula, selain murid ganda YR, dia memiliki kartu truf yang lebih menakutkan. Feng Er dan saudara perempuannya telah memasuki paviliun surga mending. Beritahu mereka untuk lebih memperhatikan. Jika mereka menemukan target yang mencurigakan, beritahu mereka untuk melakukan yang terbaik. Selain itu, kirim 2 junior yang luar biasa ke sana. Betul sekali. Menurut usia anak itu, dia seharusnya tidak berkultivasi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin wilayahnya melampaui anak-anak kita. Beberapa orang berbincang. Mereka tampak sangat dingin dan memiliki niat membunuh. Selama beberapa tahun terakhir ini, hati mereka selalu dalam keadaan gelisah. Hilangnya Shi Ziling dan istrinya, serta keberadaan anak itu, menjadi duri nomor 1 di hati mereka. Begitu seorang jenius muncul dengan usia yang sama, itu akan menusuk saraf sensitif mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka telah mengirim banyak ahli untuk membunuh Shi Ziling, tetapi mereka semua dikalahkan. Darah mewarnai perbatasan barat, dan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu melarikan diri. Hari ini, orang-orang dari keluarga Raja Bela Diri juga bergerak. Mereka menaruh perhatian besar. Lagi pula, anak itu memecahkan rekor anak murid ganda keluarga mereka, tetapi tidak ada yang tahu tindakan seperti apa yang akan mereka ambil. Marshal King menutup dirinya dalam isolasi dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tetapi di masa lalu, dia mampu bersaing untuk posisi kaisar, jadi dia pasti keberadaan yang menakutkan. Mereka adalah keluarga orang yang menakutkan dan mencengangkan. Meskipun ada banyak bakat luar biasa di ibu kota, Shi dari keluarga Raja Bela Diri sudah cukup untuk melampaui mereka semua. Itu menakutkan. Ketika diskusi panas muncul di dalam Void God Realm yang tak terbatas dan batas kuno tanpa batas, banyak klan besar bergerak. Si kecil dan King Fang sekali lagi terus bergerak. Mereka menerima lokasi yang tepat dari Heaven Mending Pavilion dan Akademi Zhulu dari Void God Realm, dan mulai menuju tujuan mereka. Perjalanan itu benar-benar panjang. Menurut perkiraan mereka, setidaknya masih ada jarak 100.000 li, bahkan mungkin 1 juta li, karena kota-kota besar dan pegunungan tak berujung memisahkan mereka. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk berjalan di sana, karena ada bahaya yang tak terukur dalam perjalanan. Binatang buas membanjiri daratan, dan burung-burung ganas melesat melintasi langit, membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Habitat manusia seperti pulau-pulau kecil di tengah lautan luas. Semua jenis suku besar ditaburkan di dalam hutan kuno yang tak terbatas. Kota-kota besar diciptakan satu demi satu, membagi gurun besar ini dan pegunungan tak berujung di antara mereka sendiri. Sama sekali tidak ada cara bagi orang untuk mengetahui bahwa keduanya bepergian sendirian, tanpa perlindungan dari para senior. Mereka melintasi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan yang tak berujung, dan terpencil sambil bertempur dalam pertempuran berdarah terus-menerus di sepanjang jalan, maju ke depan melalui pertempuran hidup dan mati. Ini adalah jenis pelatihan terbaik. Mereka melewati lebih dari 10 kota besar di sepanjang jalan, dan sekali lagi berangkat menuju tujuan mereka setelah beberapa saat. Kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka mengumpulkan banyak pengalaman. Dalam perjalanan, mereka hanya menangkap binatang buas yang cepat seperti unicorn atau burung berjiwa yang tidak ganas, dan menggunakannya sebagai moda transportasi. Dalam sekejap mata, beberapa bulan lagi berlalu, dan mereka benar-benar melakukan perjalanan ke depan 60 hingga 70.000 li.
Mereka seperti orang liar kecil karena mereka mengenakan pakaian bobrok saat bepergian dengan cepat di punggung binatang buas yang menakutkan. Sekarang, pemahaman mereka tentang gurun besar jauh melampaui orang-orang di kota. Kadang-kadang, hanya dengan mencium sesuatu yang unik, atau dengan melihat bagaimana angin bertiup melewati rerumputan, mereka akan tahu bahwa makhluk mengerikan akan muncul. Akhirnya, mereka mendekati tujuan mereka, tanah suci kuno yang dikabarkan. Paviliun Surga Mending dan Akademi Zulu berada di arah yang sama, dan cukup dekat satu sama lain. Tentu saja, dekat itu relatif terhadap luasnya bumi, karena keduanya sebenarnya dipisahkan oleh jarak 90.000 li. 90.000 li sudah cukup untuk menakuti banyak orang biasa, dan merupakan angka yang menakutkan bagi mereka. Kakak kecil, bergabunglah dengan Heaven Mending Pavilion bersamaku. Kita hampir sampai. King Feng takut si kecil akan meninggalkannya ketika mereka tiba di tempat tujuan. Kedua orang biadab kecil itu bergegas melewati hutan terpencil dengan pakaian lusuh mereka yang bertabrakan dengan duri dan semak berduri. Selanjutnya, ada juga bola berbulu yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Mari kita membuat keputusan berdasarkan situasinya, kata si kecil. Kamu harus tinggal, atau aku akan pergi juga. King Feng tidak mau melepaskannya. Yi, ada begitu banyak orang. Si kecil terheran-heran. Jauh dari paviliun Surga Mending, mereka sudah melihat tunggangan ilahi seperti binatang buas yang berlari kencang, dan burung-burung bersemangat melebarkan sayapnya dengan manusia yang menungganginya. Wah, binatang buas yang sangat kuat. Sedikit besar bro, lihat cepat. Itulah gajah bertanduk giok putih yang legendaris. Seluruh tubuhnya putih bersih, berkilau dan tembus pandang. Itu tercakup dalam simbol yang padat, sangat ilahi. Menurut legenda, gajah bertanduk giok putih adalah binatang pelindung suci dari langit barat kecil. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada keturunannya di sini. Si kecil mengangguk. Dalam perjalanan mereka masuk dan keluar dari gurun besar, mereka memasuki banyak kota besar. Mereka mengerti lebih banyak tentang situasi saat ini, dan meningkatkan pengetahuan mereka sedikit. Little Western Sky adalah agama yang sangat menakutkan dan kuat yang telah diwariskan untuk waktu yang lama. Dimungkinkan untuk melacak sejarah mereka kembali ke periode yang sangat kuno. Menurut kelompok bandit ganas yang aku kalahkan, mereka ada hubungannya dengan Little Western Sky. Pria kecil itu mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengganggu agama sebelum waktunya karena mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sepertinya itu benar-benar orang-orang dari Little Western Sky. Dengan pangkalan mereka yang dalam dan kuno, mereka tidak perlu berkultivasi di paviliun Mending Surga sama sekali. King Feng curiga. Jangan terlibat dengan mereka. Pria kecil itu menariknya ke belakang dan bersandar di sisi jalan. Tiba-tiba, gelombang kejut yang menakutkan ditransmisikan dari udara saat seekor burung ganas bersayap cerah dan berwarna indah melesat melintasi langit sambil membawa lebih dari 10 betina. Kali ini, King Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Banyak orang di jalan terkejut, dan mau tidak mau mengangkat kepala untuk melihat lebih dekat. Itu adalah merak pelangi dengan hubungan darah langsung dengan Raja Dewa Kuno. Itu sangat kuat dan misterius. Hou! Raungan yang terdengar seperti guntur bergemuruh mengguncang dan mengayunkan gunung dan sungai. Seekor singa berkepala 9 yang seluruhnya berwarna emas muncul dari dekat. Itu meludahkan awan dan kabut cahaya keemasan yang mengalir ke segala arah seolah-olah tidak puas dengan teriakan merak pelangi. Itu seharusnya bukan keturunan kuno kan? Semua orang terkejut. Itu justru keturunan archaik yang dimiliki oleh klan bangsawan dari negara kuno. Ini, apakah pangeran dan putri bangsawan datang ke Heaven Mending Pavilion? Ini benar-benar mencengangkan. Ada sebuah istana di belakang singa berkepala 9 dengan sosok yang samar-samar terlihat yang memiliki aura luar biasa.
Itu sebenarnya mungkin salah satu pangeran dan putri bangsawan yang dikirim ke sini di bawah perlindungan banyak ahli. Si kecil dan King Feng saling memandang. Sungguh mencengangkan bahwa mereka bertemu dengan beberapa individu dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi ketika mereka masih dalam perjalanan. Ketika mereka berjalan maju lagi, mereka menemukan semakin banyak burung roh dan binatang buas yang semuanya sangat menakutkan. Beberapa ketakutan sampai membuat orang gemetar. Dibandingkan dengan orang-orang itu, si kecil dan King Feng tampak seperti dua pengemis yang menyedihkan dengan pakaian lusuh mereka tanpa satu pun binatang buas sebagai transportasi. Bagaimana kalau kita pergi dan menangkap beberapa binatang buas? King Feng dengan ringan berkata. Lupakan saja, kenapa ada banyak orang di sini? Si kecil curiga. Apakah kamu tidak tahu? Baru-baru ini, paviliun mending surga luar biasa. Anak aneh di alam dewa kekosongan itu seharusnya datang, dan itu menimbulkan keributan di mana-mana. Banyak orang datang secara khusus karena rumor ini. Ketika King Feng mendengar ini, dia diam-diam tertawa di samping. Kaulah yang aneh. Si kecil diam-diam mengutuk tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Dengan penampilannya yang berantakan, dia dengan lembut bertanya, apakah itu masalah besar? Dia? Banyak kekuatan besar ingin menemukannya. Beberapa ingin merayunya, dan tentu saja akan ada beberapa yang ingin menyakitinya. Pria kecil itu mengerutkan kening dan tidak banyak bicara saat dia menyeret King Feng kembali ke jalan. Lihat, kereta Phoenix terbang. Burung aneh macam apa yang bisa begitu cantik? Mungkinkah itu Phoenix hijau? Beberapa orang berteriak ketakutan. Langit dipenuhi dengan lampu berwarna cerah saat kereta melaju melewati langit. Phoenix hijau berkedip dengan cahaya yang berharga saat memancarkan aura kuatnya saat terbang di atas kepala semua orang. Ini adalah amal Phoenix negara api. Karakter luar biasa lainnya ada di sini. Seseorang menghela nafas. Kakak kecil, apakah mereka semua di sini untukmu? King Feng dengan lembut berkata. Sepertinya tidak. Pria kecil itu mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya mendapatkan berita yang mencengangkan. Heaven Mending Academy akan secara terbuka membuka institusi suci mereka, mengklaim bahwa hanya talenta paling menakjubkan yang diizinkan masuk. Selanjutnya, si kecil memperoleh informasi lain bahwa Shi mungkin datang. Ini benar-benar akan menjadi hidup di sekitar sini. Anak nakal di alam dewa kekosongan yang paling pandai bermain-main akan datang, dan orang dengan murid ganda itu mungkin mengirim adik laki-laki dan perempuannya dari klannya. Mungkin mereka akan bertemu satu sama lain. Saya juga telah mendengar tentang ini, karena ini adalah berita baru. Shi itu memiliki roh yang kuat dan benar-benar ingin melihat-lihat institusi suci. Setelah berita seperti itu menyebar, tentu saja akan menimbulkan banyak kontroversi. Orang murid ganda akan datang dan bahkan mendaftar di lembaga suci. Ini benar-benar berita yang meledak-ledak. Itu pasti akan memicu keributan besar, apakah itu negara kuno atau alam dewa kekosongan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.